Jadi, kalau menurut aku pribadi, alasan kenapa industri farmasi merumahkan 3.000 karyawan itu karena salah satu dampak dari COVID-19 di Indonesia yang tidak kunjung berakhir ini. Karena kurangnya pemasukan pula, jadinya perusahaan tersebut mau tidak mau harus mengeluarkan sekitar 3.000 karyawan tersebut. Karena permintaan dari konsumen yang tidak sebanyak dulu lagi, jadinya pemasukan perusahaan tersebut juga tidak banyak atau tidak seperti dulu lagi. Nah, jadinya tuh siap gak siap atau mau gak mau perusahaan tersebut tuh harus mengeluarkan 3.000 karyawannya agar perusahaan tersebut tetap berjalan dan tidak bangkrut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Weli Windari. Di sini saya akan memberikan tanggapan apa alasan industri farmasi merumahkan kurang lebih 3.000 orang. 3.000 orang karyawannya. Nah, yang pertama ini kenaikan bahan baku obat 3-5 kali lipat. Padahal 90%-nya ini kita butuhkan dari impor. Mungkin dikarenakan pandemi ini, jadi semua harga bahan baku ini meningkat. Dan tagihan total industri farmasi ini mencapai 3 triliun rupiah. Ini sungguh besar sekali, maka dari itu alasan mengapa industri farmasi ini merumahkan kurang lebih 3.000 orang karyawannya. Nah, kan karena sebelumnya ini dampaknya disebabkan karena permintaan distribusi obat itu kan menurun, sehingga si perusahaan industri farmasi ini tuh mengurangi sejumlah karyawan kan. Nah, kalau buat dampak yang bakalan terjadi sih kemungkinan si tenaga kerja dari bidang industri farmasi tersebut itu kemungkinan kualifikasi dalam pemenuhan kualitas dirinya itu bakal menurun juga, dan itu berpengaruh terhadap industri farmasi ke depannya, sangat berpengaruh. Kemudian karena dampak dari pem-PHK-an ini tuh tenaga kerja di industri farmasi itu mungkin kualitasnya itu akan menurun sih. Ya karena adanya, meskipun kita tidak bisa menyalahkan keadaan ya. Mungkin menurut pandangan Nina pribadi ya, pasti setiap industri atau pabrik itu mempunyai alasan tertentu gitu ya, merumahkan karyawan-karyawannya. Mungkin dengan keadaan COVID-19 seperti ini gitu, banyak pabrik gitu atau industri yang yang permintaan pasarannya itu menurun gitu. Jadi mungkin produksinya juga menurun gitu. Makanya mereka merumahkan karyawan-karyawannya karena ya mungkin itu salah satu cara gitu ya untuk menstabilkan pemasukan dengan pengeluarannya gitu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Saya Alfianto Dwiansyah Diputra. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Menurut saya pribadi, dampak yang akan terjadi ketika sebuah industri merumahkan karyawan-karyawannya adalah semakin meningkatnya tingkat pengangguran yang akan berdampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat dan kecemburuan sosial yang berakibat pada meningkatnya tingkat kejahatan di lapisan masyarakat. Lalu dapat melemahkan kinerja produksi dan pendistribusian obat karena faktor dari kurangnya tenaga kerja. Kutip dari cnbcindonesia.com, menurut Direktur Eksekutif GP Farmasi Indonesia Dirojatun Sanusi mengatakan, penurunan utilisasi produksi membuat kerja industri menjadi berat. Beliau tidak mengelaborasi lebih lanjut terkait hal itu. Namun, ada paparan GP Farmasi Indonesia yang menyiratkan kondisi industri. Menurut GP Farmasi Indonesia, utilisasi pabrik yang rendah telah berimbas pada pemutusan hubungan kerja atau PHK atau merumahkan karyawan. Beliau pun mengungkapkan cash flow atau arus kas perusahaan farmasi tanah air pun terganggu. Ini karena masalah dari pembayaran dari fasilitas kesehatan yang tersendat dan realisasi rencana kebutuhan obat atau RKO yang rendah dibandingkan rencana awal. Kalau untuk solusi baiknya, menurut aku itu udah solusi yang terbaik menurut mereka ya, karena perusahaan itu, apalagi perusahaan besar kan, gak mungkin semata-mata cuman ngeluarin karyawannya bisa segampang itu. Pasti mereka juga udah dipikirin matang-matang, udah mulai dari
ABC-nya itu pasti udah mereka urain kan. Biar jadi keputusan yang terbaik, mereka juga harus punya langkah-langkah yang banyak kan pasti. Menurut saya solusi yang baik itu, mungkin sih ini pendapat saya ya, kita tuh harus mempunyai bahan bakunya itu dari dalam negeri sendiri, supaya apa-apa yang kita lakukan itu ya balik lagi ke negara kita ini. Jadi bukannya melarang untuk melakukan impor, jadi selagi kita untuk melakukan ekspor itu harus lebih dahulukan dulu dalam pemenuhan dalam negeri. Nah, terus kalau misalnya aku ada di posisi yang dikeluarinnya itu, gimana sih langkah aku selanjutnya? Kalau aku, karena aku punya passion di bidang itu, jadi aku bakal mungkin aku bakal bikin usaha aku sendiri dengan passion aku sendiri. Terus aku juga bakal manfaatin kemampuan aku buat nyari kerja atau buat bikin kerjaan gitu deh. Terima kasih, segitu aja dari aku. Kalau menurut pandangan Nina pribadi sih ya, jika kita, mungkin Nina salah satu gitu ya, karyawan yang dirumahkan oleh pabrik tersebut, untuk kedepannya Nina mungkin harus mempunyai kreativitas tersendiri gitu ya, memanfaatkan atau bisa membangun bisnis kecil-kecilan di rumah atau ya sebagainya gitu. Kayak seperti yang ramai gitu kan di TV banyak yang beralih menghias tanaman-tanaman seperti itu gitu. Mungkin bisa juga ke warung kecil-kecilan atau mungkin bisa jualan online juga gitu buat menyambung hidup kan. Karena kita nggak mungkin kan di PHK, kita dirumahkan, kita diem aja gitu kan, pemasukan dari mana gitu kan. Ya itu mah menguji kreativitas kita sih, segimana jauhnya gitu. Terima kasih.